Mbak Tasya bikin doa ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ada nggak temannya yang nggak sekolah? Ya. Berarti sekolah semua ya? Ya. Mudah-mudahan anak-anak selalu semangat dalam belajar. Sebelum berlanjut akan menyanyikan Garuda Pancasila. Siap? Siap. Kita Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. selanjutnya untuk menyemangati kita belajar hari ini kita tepuk semangat. Nah. Tepuk semangat. Baik anak-anak pernah mendengar cerita enggak? Cerita apa saja? Lagi? Apel dan semut merah. Baik, Ibu akan menginformasikan sedikit pembelajaran kita hari ini adalah temanya tema 3 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2 manfaat tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari. Tujuan kita yaitu dengan mendengarkan siswa dapat menganalisis isi atau pesan yang tercantum dalam dongeng. Selanjutnya dengan mengamati, anak-anak bisa menceritakan kembali cerita yang sudah diamati dengan benar. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok karena jumlah anak-anak 20. Baik, kita bareng-bareng bersama Ibu kita membentuk kelompok. Mari kita semua sudah membentuk kelompok masing-masing? Baik, kelompok yang pertama dari Mbak Ferry, kelompok keduanya Nata, kelompok tiganya Mbak Tasya, kelompok 5 adalah Fahmi ya. Ingat-ingat kelompoknya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memutarkan sebuah kisah atau legenda yang berasal dari Sumatera Selatan. Bukannya sepahit lidah saja, tapi Putri Kemarau ini juga diangkat dari cerita atau legenda dari Sumatera. Kita saksikan, simak bareng-bareng semua, fokus kepada cerita di depan. Sang putri menyaksikan dengan sedih bagaimana kekeringan melanda negerinya. Sang raja sangat bahagia putri Jelitali telah kembali. Sang raja memutuskan turun tahta dan menyerahkan mantu kepemimpinan kepada putri Jelitali. Bagaimana anak-anak ceritanya? Bagaimana ceritanya? Bagus? Sekarang Ibu bertanya, kira-kira kalau anak-anak mau jadi Putri Kemarau bagaimana perasaannya? Setia. Ada lagi? Senang. Ikhlas. Bagus sekali. Dan Ibu mau nanya, yang menjadi pemeran utama di cerita tadi siapa? Putri Kemarau. Terus siapa lagi? Siapa namanya? Putri Kemarau. Raja. Permaisuri. Ada lagi? Rakyatnya. Betul sekali. Sekarang Ibu bertanya, selain dari Putri Kemarau, anak-anak biasanya mendapat cerita atau mendengar cerita dari mana saja? Dari orang tua. Kalau orang tua itu sebelum tidur ya, pasti ceritain. Ada lagi? Dari TV. Selain dari TV lagi?
membaca di perpustakaan ada, terus dari YouTube. Tapi anak-anak harus tahu kalau mencari di YouTube harus cerita yang menyangkut pembelajaran ya. Oke, baiklah. Kelas 1 murid maju menceritakan cerita yang pernah anak-anak baca atau dengar. Ada yang mau? Naka cerita sedikit ya? Tidak apa-apa. Cerita tentang senang apel itu. Intinya saja ya. Oke, tepuk tangan saya. Ya, teman-teman yang menyimak ya. Di suatu hari terdapat sebuah saudara yang berjalan-jalan di hutan dan menemukan apel. Kita semua pun berusaha memotong apel untuk dimakan. Ya, terus? Semua tidak cukup kuat memotong apel karena apelnya sangat besar. Iya. Terlihat segerombolan semut lain yang bersedia membantu. Ya. Hebat saya, tepuk tangan. Terima kasih ya. Oke, silakan duduk. Tadi anak-anak kan sudah melihat langsung cerita atau legenda Putri Kemarau. Ibu sekarang ingin tanya. Dari Putri Kemarau itu pesan apa yang anak-anak dapatkan? Saling berkorban. Oke, tepuk tangan. Ya, Putri Kemarau berkorban demi negerinya. Ada lagi? Bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Apa sayang? Pemberani. Iya, betul, tepuk tangan. Jadi jiwa si Putri Kemarau itu adalah penolong, yaitu menolong atau berkorban demi negerinya. Yang kedua, dia menolong dengan ikhlas, menyelamatkan negerinya. Dia menolong itu tanpa pamrih. Itulah jiwa seorang putri. Baik, untuk itu ada lagi yang punya cerita lain? Baik, kalau sudah ibu akan membagikan sebuah LKPD per kelompok. LKPD itu nanti anak-anak mengisi sesuai dengan apa yang ditanyakan di dalam LKPD ya. Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Baik, ini yang nanti tulis ya, kelompok 1 di sini ya. Ya, ini di sini kelompok 1. Boleh terus namanya siapa ya? Ada yang mau bertanya? Kalau ada kesulitan, boleh bertanya dengan ibu. Ya, kalau sudah, sekarang ibu mau setiap kelompok mewakili untuk membacakan hasil dari diskusinya. Mbak Ferli maju. Kelompok lain mendengarkan apa yang disajikan. Kelompok 1 dengarkan. Silakan Mbak Ferli. Nomor 1, Putri Kemarau, Raja Rakyat Permaisuri. Nomor 2, pemberani penolong ikhlas. Nomor 3, menjeburkan diri ke laut. Nomor 4, kita saling menolong dan saling membantu. Tepuk tangan dong. Ada yang sama nggak? Coba dari temennya ada yang mau menanggapi nggak? Coba dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 harus menanggapi temannya kelompok 1. Bagaimana?
permaisuri rakyat. Ya. Oke, tepuk tangan. Kalau di sini berkorban demi orang lain. Sebentar saya belum ditanggapi. Berkorban demi orang lain. Kalau kelompok satu itu kita saling menolong dan membantu, itu lain kalimat tapi sama artinya. Coba dari kelompok 2, kelompok 4, 3 dan 1. Ada yang mau menanggapi? Ada yang berbeda? Sama? Yang nomor berapa berbeda? Nomor 4, kalau situ jawabannya apa? Berbaik hati sesama lain. Oh ya, sama, maknanya sama ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Sekali kelompok 4, batas ya. Oke, yang lain 1, 2, 3 menanggapi. Baik. Raja permaisuri rakyat. Ya. Tepuk tangan dulu. Ada yang sama dengan kelompok 4? Ada. Kelompok 1 sama. Yang lainnya lain penulisannya tapi maknanya sama. Menceburkan dengan melompat itu kan sama ya. Ada yang menceburkan ke laut, ada yang melompat ke laut. Itu lain kalimat tapi maknanya sama. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Pak. Tepuk tangan sekali lagi dong. Baik, dari pelajaran ini Ibu sudah melihat jawaban anak-anak itu bagus semua. Jadi sekarang Ibu kasih masukan sedikit, kita kemuat bareng-bareng. Dari video atau legenda yang anak-anak saksikan itu, dalam legenda Putri Kemarau, pesan apa saja yang terdapat dalam Putri Kemarau? Isi pesan yang terdapat dalam cerita Putri Kemarau. 1, pesannya apa saja yang dapat sih? Berkorban untuk orang lain. 2, pemberani, harus memberani demi negeri kita ya. Yang ketiga, menolong dengan ikhlas. Kalau mau menolong sesama, apalagi itu menolong negeri kita, kita harus ikhlas. Tuhan itu maha mengetahui dan maha segala-galanya. Jadi Putri itu begitu ikhlas dia menolong untuk negerinya, berkorban untuk orang banyak, dia sampai mencebur dirinya ke laut. Jadi begitulah. Akhirnya dia kan kembali lagi ya, dengan keajaibannya dia kembali lagi bisa berkumpul kembali dengan raja. Ibu berharap anak-anak bisa mencontoh sifat Putri Kemarau. 1, menolong, 2, pemberani. Kalau menolong harus ikhlas. Tidak boleh menolong, alah